Nixon Nababan. Selamat hari Minggu di Tasaluna. Selamat hari Minggu. Shalom. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Merdeka. Merdeka. Nah, inilah yang lupa kita ini. Kalau Bung Karno itu dulu selalu mengatakan merdeka, 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 ucapan itu adalah doa. Dan Indonesia betul dimerdekakan dari penjajahan fisik. Namun kita sekarang belum merdeka dari penjajahan ekonomi. Dan mohon maaf kebodohan, kita ucapkan merdeka, kiranya Tuhan mendengar. Kita dimerdekakan dari kemiskinan dan kebodohan. Merdeka! Ya, yang belum bilang merdeka bertobatlah. Yang saya hormati Bapak Ibu semua Manginang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena tadi banyak sekali di sini catatan, banyak yang mewakili organisasi-organisasi dari Tarutung. Saya agak iri juga, Bang Panda, kenapa kok nggak ada si borong-borong? Woi. Ini tanggung jawab anak kita lah, hot asi kapan buat ini. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Ketua Panitia dan seluruh panitia yang sudah mengundang saya hadir dalam acara kita ini. Tentu juga senior saya Bang Panda dan kakak almarhum SAE dan keluarga besar yang hadir pada kesempatan ini, ada juga dari Amerika datang. Saya pernah diajari di Amerika 1 minggu tentang disiplin waktu, harus bangun jam 5 pagi. Cuman dia enggak enak karena saya mertuanya enggak enak dia negor. Bapak Ibu saudara-saudara semua di Amang Dainang tentu mulai hati di Tuata. Saya sudah hampir 9 tahun jadi Bupati Tapal Utara, terhitung nanti di April itu 9 tahun. Banyak sekali yang sudah saya kerjakan. Tentu saya gariskan, saya buat ketika itu visi misi kita adalah Tapal Utara menjadi lumbung SDM, lumbung pangan dan tujuan wisata. Langkah-langkah itu kita lakukan. Terkait dengan lumbung SDM, itu ada di visi misi kita kerjakan. Bagaimana 2015 kita eksekusi, sekolah gratis, tiap kecamatan harus ada SD unggulan, tiap kecamatan harus ada SMP unggulan, dan dulu kewenangan SMA 3 masih di kabupaten, belum di provinsi. Sejak 2018 SMA 3 Tarutung itu kita sudah plot dia jadi SMA unggulan. Dan kita sudah rancang di situ harus ada asrama. Tetapi ada perubahan regulasi yang sampai sekarang selalu saya tentang. Mungkin ini bisa menjadi juga, aku harus berkali-kali ngomong ke Bang Panda. Karena tulisan beliau itu bisa sampai nanti merubah republik ini. Bang Panda, itu sistem zonasi itu Bang, itu harus dirubah. Zonasi itu mengakibatkan pemerintah tidak punya lagi sekolah unggulan. Dulu kita sudah petakan bagaimana SD, SMP, SMA harus ada unggulan. Negara harus punya. Tetapi zonasi mengakibatkan bahwa daerah sekitar itu masuk ke sekolah itu. Daerah sekeliling itu masuk semua di sekolah itu. Yang bandal, yang baik satu halaman. Yang cerdas, yang kurang cerdas satu halaman. Akibatnya apa? Yang baik bisa bandal atau sebaliknya. Yang cerdas bisa sebaliknya. Maka sebenarnya
ada yang baik pada zaman sebelum reformasi yang harus kita pertahankan. Bahwa dulu Thailand itu rajanya belajar sampai ke Magelang. Bagaimana cara membuat sekolah unggulan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang swastanisasi pendidikan. Pertanyaannya siapa pemiliknya? Yang kedua siapa yang bisa masuk? Dan bagaimana orang-orang yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan swasta yang harganya mahal dan lain sebagainya. Nah, saya tetap bagaimana meminta kepada semua para guru agar tetap konsisten mengajar, bagaimana kekurangan guru di desa-desa tetap bisa kita penuhi. Jadi ada regulasi yang menghambat lumbung SDM. Ada anggaran-anggaran mandatori yang menghambat bagaimana kita membuat daerah Tapal Utara menjadi lumbung SDM. Tetapi informal kita kerjakan terus. BLK, Balai Latihan Kerja, tahun ini kita buka itu pelatihan teknik, bangunan dan lain sebagainya menjahit. Bulan tanggal 15 ini kita buat bimbingan belajar. Jadi kurang lebih 1.000 orang 2 bulan kita lakukan bimbingan belajar dengan Ganesha Operation, GO, dan jaminan mereka 85% bisa masuk perguruan tinggi negeri. Artinya dalam konteks lumbung sumber daya manusia yang berkualitas itu tadi, ada Bang Panda mandatori regulasi yang semua sudah ditarik ke pusat. Sekarang ini banyak kepala sekolah kita PLT. 80% kepala sekolah PLT. Gak bisa didefinitikan. Persyaratannya dibuat berjenjang. Dulu tidak ada seperti itu. Senioritas, golongan, cukup, sarjana, angkat, bisa. Sekarang harus dia bintek 6 bulan, harus ini. Pertanyaannya, ada enggak gajinya untuk itu? Kalau dia meninggalkan sekolah itu bagaimana? Sampai berbulan-bulan, padahal hanya 2 PNS, yang lainnya honor atau P3K zaman sekarang. Nah ini yang mudah-mudahan ada perubahan-perubahan regulasi ini di pusat. Yang tentu negara ini tanpa SDM tidak akan bisa maju. Negara apapun di dunia ini maju karena SDM, itu dimulai dari situ. Maka harapan kita bagaimana dari hulu ke hilir Tapanuli Raya, Tapal Utara harus punya. Saya sekarang lagi perjuangkan ke Pak Presiden berdirinya Universitas Negeri Umum. Mudah-mudahan disetujui. Ini kembali aneh juga nih Bang Panda, lagi-lagi ke Bang Panda sama Amang Pak Tobing. Saya udah cerita di Amerika ke beliau itu. Saya dibawa ke Stanford University, Irvine University. Beliau cerita ke saya bahwa kampus ini melahirkan mahasiswa ahli riset, bahwa kampus ini melahirkan ahli-ahli vokasi, bahwa ada di bawah lagi community college yang siap bekerja. Enggak seperti di Indonesia Bang Panda. SMK berarti buruh. Dipaksa SMK untuk ahli, gajinya secara undang-undang adalah gaji buruh, budak. Nah mimpi kita bagaimana ada ini, ada moratorium Bang. Tidak boleh mendirikan universitas negeri baru, Undang-Undang 23. Sama dengan Undang-Undang tentang pemekaran wilayah. Filosofi kita anak kokido hamorau diau. Kenapa Tapanuli Raya miskin? Ini harus saya sampaikan, karena saya diundang di sini, dikasih tempat, dikasih panggung, dikasih waktu, saya harus bicara. Kenapa Tapanuli Raya miskin? Kenapa kita merantau? Kenapa anak kita baru SMA merantau, kuliah merantau? Penyebabnya adalah sekolah.
Dalam teori ekonomi dikatakan banyak uang berputar di sebuah daerah, maka pertumbuhan ekonomi tinggi. Banyak usia produktif di sebuah daerah, maka produktivitas kerja tinggi. Kalau kita cek Tapan Raya berbanding terbalik. Hari ini kita gajian, besok transfer. Hari ini kita panen, besok transfer. Kemana anak sekolah? Siapa itu? Usia produktif. Nah kalau kita mau terbebas dari peta kemiskinan, ini harus dihentikan. Ini harus dihentikan. Partarutung, komunitas Partarutung harus bicara tentang ini. Dan harus membuat pernyataan tentang ini. Kita bisa bayangkan uang kita puluhan miliar hanya Tapanuli Utara saja. Kalau dihitung dengan tetangga kita, Toba, Humbang, Samosir, Tapteng, Tapsel, triliunan kita keluar uang. Kita bisa bayangkan orang tua yang bekerja dengan anak-anaknya waktu SMP, SMA bisa mengolah lahan 1 hektar dalam 1 minggu. Tetapi begitu anak-anaknya berangkat sekolah, orang tuanya tidak bisa mengolah lagi 1 hektar dalam seminggu. Mungkin 1 tahun produktivitas berkurang. Dan kalau ini ada, bukan hanya tadi konteks filosofi anak kokido moral dia, SDM kita tambah maju. Multiplier efek berdirinya Universitas Negeri Umum ini dari sektor ekonomi mikro makro kita akan maju. Tempat-tempat wisata, jasa, makronya apa? Hotel berbintang, mall dan lain sebagainya. Medan itu akan pindah ke Tapanuli Utara. Jakarta itu akan pindah ke Tapanuli Utara. Dan ini akan membuka kesempatan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Tumbuhnya nanti swasta-swasta baru, akademi swasta baru, institut yang baru. Dan Pak Welwin pasti pulang nanti ke Tapanuli Utara membuka universitas swasta yang baru. Apakah itu di Tapteng atau di Humbang. Ini persoalan kita yang mendasar Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Maka saya harapkan pada pertemuan ini dari komunitas Partarutung untuk Indonesia, tolong bantu saya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, proposal kita sudah lengkap, kajian akademiknya lengkap. Ada Sukovindo, ada USU di dalam itu. Mungkin akan kita lengkapi nanti. Kebetulan saya Zoom kemarin dengan gerakan Marhain seluruh Indonesia, ada beberapa profesor di dalam itu, mereka akan datang ke Taput. Ya, mereview kembali kajian-kajian itu. Biar nanti beliau-beliau yang langsung lagi menyerahkan ke Pak Presiden. Jadi moratorium ada, tidak boleh mendirikan universitas negeri baru Bang. Tetapi mengalihkan yang ada boleh. Maka kita coba bagaimana Institut Agama Kristen Negeri itu bertransformasi menjadi universitas negeri umum. Tetapi tidak menghilangkan keagamannya karena Kemendikti juga mengelola yang namanya Fakultas Filsafat dan Agama. Tidak hilang dia. Terkadang kalau kita lihat di AKN ini siapa anak kandung, siapa anak tiri. Kementerian lembaga ada pendidikan tingginya, Kemendikti ada pendidikan tingginya. Pertanyaannya siapa anak kandung, siapa anak tiri? Ya anak kandungnya Kemendikti. Anak tirinya kementerian lembaga termasuk yang di AKN. Jadi outputnya seperti apa? Penyerapan lapangan kerjanya seperti apa? Ada dibentuk sekarang di AKN itu fakultas umum karena dia sudah institut. Namanya Fakultas Humaniora Pak Elwin. Tapi Fakultas Humaniora jurusan parawisata kekristenan, sosiologi kekristenan. Saya nggak tahu mau kemana ini. Yang saya tahu parawisata tata boga. Yang saya tahu parawisata perhotelan. Ini mau kemana ini? Nah ini harus kita koreksi. Ya kita harus ngomong. Kalau sampai menumpuk pengangguran di Tapanuli Raya, di Tapanuli Utara tidak dapat kerja. Terus kita mau jadi apa? Saya takutnya radikalisme dalam tubuh kekristenan. Ini harus hati-hati. Peradaban ini harus kita jaga betul ini. Bangsa Batak ini kemana? Ya. Nah mudah-mudahan ada perubahan regulasi tentang zonasi,
SMA dibalikkan lagi ke bupati wali kota. Kemudian kita mohonkan ke Pak Presiden, mudah-mudahan disetujui perpres pengalihan IAKN menjadi Kemristek Dikti, tapi tidak menghilangkan juga Fakultas Filsafat Agama. Setuju? Setuju? Waduh, tong soma kata yang khusus setuju namu, langsung nak. Setuju? Haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah. Ini Kolonel Reinhardt enggak tepuk tangan ini. Padahal saya abangnya. Kita sama-sama melatih 3, cuman saya sipil. Bapak Ibu saudara-saudara semua, itu terkait tadi lumbung SDM. Terkait lumbung pangan. Nah ini. Ya. Jadi kalau kita hitung dulu lumbung SDM itu, Tapan Utara memulai itu. Sekolah gratis. Sekolah gratis. Bagaimana di desa-desa terpencil, sangat terpencil. Karena banyak itu yang telepon saya. Ini sebelum masuk kita tadi lumbung pangan. Banyak telepon dari Jakarta, dari mana-mana. Pak Bupati, ini saya ini. Kolonel Reinhardt. Ya, ada apa Kolonel? Tolong dulu pindahkan itu. Itu baru saya yang dari Lotung Jae ke kota. Udah 10 tahun dibuang di sana, kasihan katanya. Loh, itu masih 1 kolonel. Ada lagi bintang, ada lagi sahabat, ada teman. Minta anak-anak guru-guru bidan dipindahkan dari desa sangat terpencil. Karena jalannya memang setapak, listrik gak masuk zaman itu. Nah kalau semua saya okein, bagaimana warga kita, desa yang sangat terpencil itu? Kasihan. Bisa didemo saya. Gak putar otak. Kita buat gajinya, tambah insentifnya 1,5 bulan gaji. Akhirnya nggak ada yang mau pindah. Udah mereka betah 1 tahun gajinya tambahan gaji 1,5 itu tadi, 1 tahun dia bisa beli sepeda motor. Akhirnya jadi nggak ada yang mau pindah. Strategi yang kita bangun. Ya, jadi sekolah gratis itu Bang, itu sebenarnya menjadi kebijakan nasional itu dari Taput ya. 2015 kita udah buat itu. Menjadi kebijakan sekolah gratis 2017. Dana desa. Nah nanti saya bicara tentang panjang agak sedikit tentang desa ini. Dana desa itu kita buat janji kita 60 juta per desa. Karena yang saya pahami adalah desa kuat, kota maju. Maka Indonesia mandiri. Karena apa? Di desa itu raw material. Di situ dia sumber produksi. Ketika sumber produksi tidak bisa kita salurkan ke kota atau orang kota tidak bisa mengambil, ya percuma. Jadi kalau bicara smart city, ya saya bilang itu wali kota urusannya. Kalau urusan Kebupati adalah smart village. Tetapi sebenarnya negara ini harus dimulai dengan smart village. Hilirisasi. Kalau bicara hilirisasi berarti bicara UKM, UMKM, home industry, kooperasi. Kooperasi, ada tripartit berarti itu. Negara, swasta, masyarakat. Kooperasi itu adalah versus daripada korporasi. Nah ini, korporasi itu swasta murni. Nah, ini yang kita alami sekarang, korporasi-korporasi. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara semua, ini yang sekarang dulu itu dana desa, kita buat dulu janji kita 60 juta per desa. Kemudian itu menjadi kebijakan nasional 2016 dengan dana desa yang diturunkan Pak Presiden kita. Jadi kita sudah mulai itu 2015. Itu 60 juta per desa itu khusus fisik. Tidak boleh digunakan yang lain. 2016 baru turun lagi dari pusat dana desa dan selanjutnya. Kita sekarang sampai rata-rata 300 juta dari APBD kita. Dari APBN 800 juta. Tapi itu tidak cukup menuntaskan persoalan desa. Karena apa? Desa kita di sini, di kota, dusunnya itu 7 kilo ke sana, 3 kilo ke sana.
dengan angka 800 juta untuk fisik, itu tidak akan mungkin tuntas dalam 100 tahun. Maka pola pembangunan desa tadi raw material menjadi sebuah kebijakan nasional harusnya dirubah, bukan populasi penduduk. Desa di Pulau Jawa dapat 2 miliar 3 miliar karena populasi, padahal air bersih sudah tuntas, jalan tuntas. Maka dana desa mereka gunakan untuk apa? Desa wisata, BUMDes desa, mereka udah di langit, kita masih di bawah. Ini harus dirubah kebijakan. Kalau mau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana desa itu harus disesuaikan dengan persoalan desa. Seperti itu. Tapi dengan data, nah ini kembali Pak Elwin, data seperti yang dulu cerita kita. Kita tidak ada data, Indonesia tidak ada, by name, by address, by coordinate. Maka semua anggaran itu gelondongan, baik pusat dan daerah. Tidak ada by name, by address. Berapa jumlah stunting Indonesia? BNBA, by koordinatnya kita tidak ada. Maka saya gagasi sekarang bagaimana membangun Indonesia dari desa, tapi dengan data desa. Yang saya sebut dia desa presisi. Desa presisi. Dan ini sekarang S3 saya di IPDN, di Jatinangor. Mudah-mudahan doakanlah tahun ini bisa selesai tuntas doktornya. Nah kemudian Bapak Ibu saudara-saudara semua terkait dengan lumbung pangan. Nah ya, tadi usia produktif kita stuck, ya, usia produk kita ekspor, akhirnya apa? Banyak lahan tidur. Nah sebelum ini 2014 itu ketika saya kampanye kemana-mana itu. Saya setiap kampanye masyarakat selalu mengatakan kepada saya, kalau nanti Pak Nixon jadi bupati, apakah bisa tanah kami ini, apakah bisa rumah kami ini jadi putih? Ternyata SK 44 itu membuat kita, tanah kita di Tapanuli Utara itu 84% hutan. Termasuk rumah dinas bupati, hutan. Jadi tidak bisa disertifikatkan dan lain sebagainya. Akhirnya itu kita perjuangkan 2015. Saya suatu saat buat bukunya itu karena ada banyak goncangan di situ, turbulensinya luar biasa ketika itu, termasuk Bandara Silangit, Bang Panda. Itu akan saya buat nanti bukunya itu. Ada waktunya nanti tentang Bandara Silangit dan nama Dedek Silangit itu. Tidak. Butuh perjuangan bahkan ancaman kepada saya. Tapi puji Tuhan semua bisa kita lalui Bandara Silangit seperti yang sekarang ini. Saya akan buat bukunya itu nanti, habis saya menjabat sebagai bupati. Ya, itu. Jadi kembali kepada bagaimana kita menyelesaikan persoalan tanah tadi. Kita usulkan 2015 kepada Menteri Kehutanan, saya waktu itu menghadap Ibu Ketua Umum juga, Ibu Haja Megawati, saya sampaikan itu, kemudian keluarlah SK 44, putih semua, tanah masyarakat Taput, rumahnya putih, ya, dari 80 sekian persen kita hutan berkurang menjadi 54%. Tidak cukup hanya di situ, saya usulkan lagi Tora. Jatah kita tahun lalu sudah keluar 11.000 hektar, terbesar di Indonesia. Ya, mudah-mudahan tahun ini BNBA-nya keluar dari kementerian. Nah kemudian sekarang apa ini gagasan, apa yang ide yang saya buat sekarang ini, melindungi masyarakat Tapanuli Utara. Saya tidak mau nanti muncul, mohon maaf ini, swasta menguasai hutan lindung. Padahal dari hutan lindung itu siato bahido mangalang manganak keluarga teh. Molohita ditarutung ra dangadong betobak tempat hamijon, tempat durian.
Alai molo di Garuga, di Torhonas. Dia koting di tobak-tobahi. Molo lawa tu desa. Mangina pau disi. Piga doha martani, sia 200 kakak, 10 kakak mertudu. Martani narong tanona. Selebihna, martani dohami bapak, alai sia tobak gohami mangolu. Kita bisa bayangkan kalau tiba-tiba tobak ngai, adong marisi pelang, tanah ini dikuasai oleh PT angin ribut, dilarang masuk KUHP pasal 551. Mau makan apa rakyat kita? Maka saya buat perda tanah adat. Saya buat perbub tanah adat. Dan saya sudah SK-kan 3 desa keluar dari hutan lindung. Tanah itu tobaki miliknya masyarakat. Tidak ada lagi hak negara. Apapun di situ potensinya rakyat yang punya. Banyak tantangan, suatu saat nanti Bang Penda saya buat lagi bukunya. Mudah-mudahan tahun ini 7 desa lagi kita SK-kan di beberapa kecamatan tanah adat. Itu keluar dari hutan lindung Bapak Ibu semua. Milik masyarakat. Jadi homolog pemas di tobak ngai. Adong uranium. Adong di Pamonangan Pak Ilwin noang warna logam tanah jarak. Bahan dasar litium. Ada di Pamonangan. Wah luar biasa itu, hanya 3 daerah di Indonesia. Ya. Kalaupun ada itu dan kita SK-kan nanti tanah adat itu mudah-mudahan merdame mawargai. Begini yang berbeda lagi. Dang do opungnya lagi, halaki onin lagi merbeda. Alana persyaratan di tanah adat ikon komunal, ikon kesepakatan. Jemolarok pe arta di torni tanonai. Enggak ada lagi urusan apa negara situ. Tinggal investor datang kepada masyarakat adat. Ini ada emas di sini, bagaimana ini kita lakukan? Paling win-win solusinya apa? Bagi hasil. Jadi rakyat kita tidak penonton. Saya takutnya suatu saat Betawi punya Jakarta, tapi tidak ada lagi orang Betawi di Jakarta. Saya tidak mau nanti leluhur kita, masyarakat Tapal Utara seperti itu. Maka kita lindungi dia, kita buat dia tetap menjadi tuan di negeri sendiri, Bapak Ibu saudara-saudara semua. Nah kemudian pengembangan tadi bagaimana kita menjadi lumbung pangan, ya, mekanisasi pertanian. Kita siapkan brigade tanam, traktor-traktor besar. Ya, kita merdekakan desa, kita buka semua desa-desa terisolir. 3 minggu lalu desa terakhir yang tidak masuk listrik namanya Desa Huta Julu Balik di Pamonangan. 3 minggu atau 1 bulan lalu saya resmikan listriknya, mobil sudah bisa masuk ke desa itu. Artinya tidak ada lagi desa di Tapal Utara tidak berlistrik atau tidak dimasuki mobil. Semua sudah merdeka. Tinggal ada beberapa dusun. Tahun ini tiap tahun kita lakukan mekanisasi pertanian karena kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Bagaimana mungkin hanya tinggal suami istri mengolah lahan kalau disuruh nyangkul, tak akan mungkin tercapai visi misi lumbung pangan. Tetapi kita harus lakukan mekanisasi. Tiap tahun APBD kita untuk membeli alsintan. Tiap tahun ada APBD kita. Tahun ini juga kita siapkan APBD. Dulu saya buat program pupuk setelah panen baru bayar. Nah sekarang sistem sudah berubah dengan ERDKK. Kecukupan pupuk. Kemarin sempat langka, ada permainan rupanya. Distributor itu didiamkan pupuknya 2 minggu, tidak ditebus, bisa dijual umum. Di bawahnya ada namanya kios. Kios ini juga begitu, ada 1-2 didiamkan, tidak dikasih tahu kepada ketua kelompok tani. Kalau itu tidak diambil oleh ketua kelompok tani, maka bisa pupuk dijual umum. Begitu juga ketua kelompok tani ada yang bandel.
Dia ambil pupuk dari kios tapi tidak dikasih tahu anggota. Biar cuman dia sendiri yang dapat dan bisa dijual umum. Setelah kita analisa kenapa ini hilang mulai 2020 ini masalah. Akhirnya saya tetapkan dengan keputusan bupati. Saya tempel di gereja, saya tempel di kantor desa, by name, by address, siapa yang dapat pupuk. Sehingga semua saling koreksi. Sekarang sudah tertib masalah pupuk. Tidak ada lagi mafia-mafia di dalam pupuk. Ya. Nah kita, apa ini Pak Bupati, buktinya lumbung SDM-nya sudah tercapai. 2020 masa pandemi COVID, semua daerah hampir minus, tapi Tapanuli Utara tidak minus pertumbuhan ekonomi. Kita di angka 1,5%. Ekonomi kita tidak minus. Kemudian 2020 1,5, 2021 3,6, kemudian 2022 kita tumbuh lagi 4,6%. Penyebabnya apa? Nah bisa dibuka. Menurut BPS itu sektor pertanian. Sektor pertanian. Namun tadi di sektor daging, telur dan ayam kita masih minus. Akibat penyakit Korella, apa itu Pak Marco, H2 yang menyerang pinahan kita 2020 itu, mati semua ternak kita. Belum lagi penyakit mulut. Nah ini kesempatan Bang Panda mohon juga. Saya memang hari ini ketemu sama besok saya ketemu sama Dirjen Kementan. Saya mau minta juga agar surat kita Tapanuli Utara agar dicabut itu penyakit Korella itu agar dicabut karena sudah 3 tahun. Saya pikir sudah layak dicabut itu sehingga kita bisa buat pengadaan bisa kita buat pengadaan untuk ternak B2. Nah ini potensi juga buat saudara-saudara Amanginang, Partarutung se-Indonesia kalau mau berinvestasi. Kita Sumatera Utara minus, Tapanuli Utara minus ternak. Silakan ya, silakan mungkin ini menjadi potensi yang cukup bagus ini untuk jadi bisnis. Tapi tahun ini kita buat pengadaan besar-besaran kita buat. Mudah-mudahan tahun 2024 kita tidak minus lagi ternak dan telur. Nah terkait tadi Bapak Ibu saudara-saudara semua, mungkin bisa sambil diputar Taman Kota Tarutung. Jadi setelah desa-desa kita coba merdekakan, setelah semua desa tidak lagi terisolir, ya mulailah saya buat kota, kita percantik kota. Dan ini tidak berhenti hanya di sini. Tahun ini kita masukkan lagi anggaran, tahun depan kita masukkan lagi anggaran. Termasuk juga penataan Tanggul Sigiaon. Tahun ini juga kita akan buat sport center, bulan 7 mudah-mudahan nanti sport center kita sudah kita pakai untuk main bola. Jadi bukan lagi lapangan bola biasa, tapi sport center. Ya, kemudian pasar Tarutung, pasar Siborong-Borong sudah masuk dalam desain kita, master plan kita. Penataan juga di kota ini seperti ini. Ya. Jadi ini kita anggarkan, kita buat tadi setelah desa-desa merdeka. Orang desa sudah bisa masuk kota, terus di kota dia mau menikmati apa? Kita buatlah ini taman edukasi untuk mempercantik kota Tarutung. Nah di sini sudah tumbuh kuliner, ada kurang lebih 70 pelaku UMKM sekarang di sini. Termasuk semua pedagang-pedagang yang jalan Sisingamangaraja itu, kita cek omsetnya naik 100%. Ya. Nah jangan lupa kalau ketaput selalu usahakan minum Protio. Karena itu adalah buatan Tapanuli Utara. Bukan milik Nixon Nababan, ada saya dengar itu ya, bahwa Protio milik Nixon, bukan, itu milik Pemda Tapanuli Utara.
Saham Pemda di situ 51%. Ini kebanggaan kita. PH-nya 8. Ya. Nah, gitu. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu semua, itu mungkin dari saya. Tinggal terakhir yang mau saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh penasehat tadi, bahwa ini sudah mulai tahun-tahun politik. Tahun depan sudah penyelenggaraan pesta demokrasi. Saya mohon kepada kita semua, ya, mari kita tinggalkan politik identitas. Kalau di skup nasional ini dihadapkan antara nasionalis dan agama. Kadang kita di kampung-kampung, kita orang Batak sedih mendengar yang begini. Tetapi sadar tidak sadar, kita juga sesama kita di kampung halaman, bahkan di sini selalu juga terjadi hal yang sama. Politik identitas mari kita hindari. Memilih seseorang itu karena ide dan gagasan. Dan yang terakhir, karya nyatanya apa. Saya tidak mau suatu saat terjadi seperti kejadian 2009. Mailahi tahalak Batak. Ini harus saya sampaikan. Ya, saya harus sampaikan kepada kita. 2018, Mailah Hita. Saya berharap 2024, siapapun calon nanti harus siap kalah dan siap menang. Dan jangan menggunakan dan jangan mau diarahkan kita kepada politik identitas. Parmargaon, parhutaan, pargarejaon agama. Mungkin di sana kita mayoritas Kristen. Tidak terlalu kentara bawa-bawa agama. Tetapi bawa-bawa gereja bisa terjadi. Bawa-bawa parmargaon bisa terjadi. HP adong gotonanyo putta tuhita, dalihan natulu. Hita rosonari, hita rosogot, hita do haduan. Setuju? Setuju? Terima kasih sekali lagi atas undangan kepada saya. Saya tidak bisa melanjutkan, sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi silakan Bapak Ibu Amanginang semua, kalau mau berteman kita ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Instagram. Mungkin silakan mau melihat apa yang saya kerjakan. Selama ini apa yang saya kerjakan bisa dilihat di sana. Ya, daripada panjang lebar saya harus bicara, nanti saudara-saudara bisa bosan. Sekali lagi terima kasih, mohon doa dan dukungannya, kiranya apa yang kita sudah bangun di Tapanuli Utara ke depan bisa lebih hebat. Apa yang sudah kita buat desain tentang Tapanuli Utara bisa tetap berlanjut. Tidak unang mulak tata na tinutungan. Harus tetap lanjut dan harus lebih baik. Setuju? Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Tapanuli Utara. Tuhan memberkati negara yang kita cintai, Indonesia. Horas. Merdeka. Merdeka. Merdeka.